Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi mitra Manasa dimanapun Anda berada. Kita sambung lagi pembicaraan kita ya. Mohon maaf tadi sempat terputus ya. Pada hari ini, pada sore hari ini saya ingin mengajak mitra NASA untuk berbagi informasi, tips-tips, kiat-kiat untuk memilih bibit kelapa sawit yang berkualitas. Hal ini saya lakukan karena banyak beberapa kali pertanyaan-pertanyaan dari mitra untuk meminta menjelaskan bagaimana cara memilih bibit kelapa sawit yang berkualitas. Pertama, bahwa saya sampaikan dulu, saya sekarang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sekarang berada di pinggiran pantai, namanya Pantai Tanjung Pesona. Tepatnya di Provinsi Bangka Belitung, maksudnya Kabupaten Bangka. Ini sungguh indah pemandangan di sini ya, sambil berhenti sejenak ya. Saya ingin mengisi kegiatan ini dengan berbagi pengetahuan yang saya miliki. Ini saya bagi dulu. Nggak kelihatan. Nah, ini pantainya. Luar biasa indahnya. Mudah-mudahan mungkin ada baiknya sekali-kali kita kumpul di sini ya, home sharing bareng-bareng, mengadakan acara dan kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang serius ya, sambil bicara serius tapi santai, dan paginya kita berwisata. Itu luar biasa. Baik, kita kembali ke laptop ya, jadi selama ini Bapak Ibu sekalian, mitra NASA dimanapun Anda berada, ya, kita khawatir ya kalau kita ingin membuka lahan sawit, kemudian ternyata bibit sawitnya kita tidak tahu nih, apakah bibitnya ini tersertifikasi, bibitnya berkualitas, atau bibitnya abal-abal. Ya. Bayangkan kita sudah mengeluarkan uang puluhan juta rupiah, tetapi ternyata bibit yang kita dapatkan tidak asli atau tidak tersertifikasi. Baik, nah kalau kita ingin mengkalkulasi ya, untuk 1 hektar itu misalkan kita butuh 136 pohon per hektar ya. Nah, kenapa ada angka 136 per hektar? Itu sesungguhnya sudah berupa tahapan seleksi. Jadi kalau kita beli satu plastik ya, satu kantong itu isinya 200 kecambah. Nah, maksudnya nanti pada saat kita mendapatkan benih tersebut, kemudian kita tanam, mungkin nanti diantaranya ada yang mati. Kita terseleksi. Nah, harapannya dari 200 kemudian terseleksi, akhirnya ada 136 bibit yang bisa kita tanam ke lapangan. Nah, bayangkan kalau kita beli 200 benih satu kantong itu, kalau harganya katakanlah kalau kita beli benih sekarang harganya sudah berkisar antara 8.000 sampai 10.000 ya. Berarti kalau 10.000 kali 200 kurang lebih ada 2 juta rupiah modal untuk kita membeli benih kelapa sawit. Itu baru kecambahnya ya, belum bibit ya. Jadi kalau yang namanya benih itu adalah dia belum muncul daunnya, dia baru berupa 2 komponen, radikula bagian akar dan plumula bagian tunasnya. Warnanya kuning gading ya. Nah, jadi kalau kita mendapatkan kecambah itu 1 hari harus segera ditanam. Kalau tidak nanti banyak yang mengalami patah radikulanya bagian akar atau plumulanya atau bagian tunasnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bukan pada benihnya tapi pada bibitnya. Ya, jadi kalau kita maunya mudah ya, kita inginnya pokoknya saya ingin membeli bibit kelapa sawit yang usianya 12 bulan atau 15 bulan. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan bahwa kita pastikan bibitnya itu benar-benar berkualitas. Caranya bagaimana? Ya, tips yang pertama, kita tanya kepada penjual bibit ya, berapa harganya? Kalau harga bibit yang usianya 12 bulan sampai 15 bulan, harganya itu kurang dari harga 30.000, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan kita. Ya, sangat boleh jadi bibit itu bukan berasal dari bibit atau benih yang berasal dari produsen kecambah. Ya, bibitnya bisa jadi abal-abal benihnya. Karena modalnya saja, saya waktu itu pernah di tahun 2000
ya, saya mengusahakan pembibitan kelapa sawit, jumlahnya waktu itu sekitar 1 juta benih ya. Itu mulai dari kita beli kecambah sampai kita budidayakan, mulai dari 0 bulan sampai 12 bulan, bahkan sampai 15 bulan, itu modal yang diperlukan kurang lebih Rp21.000 per bibit ya. Artinya pada saat itu harga jual bibit kita jual di angka Rp30 sampai Rp35.000 di tahun 2013. Nah, informasi yang saya dapatkan beberapa hari yang lalu, sekarang harga bibit itu sudah berkisar antara 40, 50, bahkan ada yang harganya Rp60.000. Jadi kalau ada orang menawarkan harga bibit kelapa sawit itu harganya di bawah 30.000, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan. Ada dua kemungkinan, memang bibitnya bibit yang tidak tersertifikasi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Yang kedua adalah biasanya seorang pengusaha bibit kelapa sawit atau kita sebutnya namanya penangkar bibit itu memiliki izin sebagai seorang penangkar. Nah, jadi contoh misalkan saya ingin membibitkan kelapa sawit jumlahnya 50.000 benih. Maka saya harus mengurus administrasi. Saya ngurus administrasi, kalau kurang dari 50.000 administrasinya cukup di kabupaten. Tapi kalau di atas 50.000 harus ngurusnya ke tingkat provinsi. Nah, ada dua administrasi, yaitu administrasi sebagai seorang penangkar bibit, kemudian administrasi kedua adalah mendatangkan benih, ya, mendatangkan benih yang kita beli ke produsen kecambah. Itu harus berizin, ya, dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi. Nah, data tentang penangkar benih itu ada di pemerintahan, baik kabupaten maupun provinsi. Jadi kita bisa tanya ke kabupaten, apakah bibit yang kita beli ini, yang kita beli dari katakanlah pengusaha A, apakah dia terdaftar sebagai seorang penangkar bibit kelapa sawit. Ya, kalau dia tidak terdaftar, itu kita harus hati-hati. Karena bisa jadi misalkan benih yang dia beli itu bukan berasal dari produsen kecambah. Ya. Itu yang kedua, ya. Kita pastikan bahwa penangkar bibit itu terdaftar di Dinas Perkebunan setempat. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kita juga perlu bertanya kepada penjual bibit asal benihnya. Kita tanya, Pak, ini jenisnya apa? Kalau PPKS, maka kita ada beberapa varietas yang dijual oleh PPKS. Ada berupa Dampi, kemudian Afros, Lamne, kemudian Marihat ya. Marihat itu sebenarnya nama sebuah daerah. Nah, terus kalau misalkan dari Sampurna, maka jenis benihnya kita kenal sebagai Sriwijaya 1, Sriwijaya 2, 3, 4, 5, 6. Atau kita singkat sebagai SJ 1, SJ 2, SJ 3, SJ 4, SJ 5, sampai SJ 6. Kalau dari Sampurna. Kalau dari Sinamas, maka disebut sebagai Dami. Namanya Dami. Dami Mas 1, Dami Mas 2, Dami Mas 3, 4, dan seterusnya. Nah, terus kemudian kalau dari tempat lain ya, misalkan dari Minamas juga ada, atau dari produsen kecambah yang lain ya, ada 13 produsen kecambah yang harus kita perhatikan. Baik, nah kemudian yang berikutnya kita tanyakan juga pada penangkar bibit tersebut, apakah pertama tadi sudah varietasnya sudah, kemudian berapa jumlah benih yang dia kelola selama ini. Ya, misalkan dia mengatakan saya punya bibitan yang saya kelola ada 100.000 bibit ya, maka kita perlu mengcrosscheck kepada Dinas Perkebunan setempat apakah yang bersangkutan benar mengelola pengolahan bibit sejumlah 100.000 ya. Ternyata SP2 BPKS namanya, surat permohonan pengiriman benih kelapa sawit, dia hanya dapat izin hanya 50.000. Jadi kalau dia mengatakan dia mengelola bibit sebanyak 100.000, maka sangat boleh jadi yang 50.000 sisanya itu bukan berasal dari produsen kecambah. Ini juga perlu kita perhatikan. Itu baru dari sisi administrasi. Nah, kemudian dari sisi kenampakan fisik, saya mengatakan memang kalau secara kenampakan fisik, bibit yang tersertifikasi itu hampir sama dengan yang tidak tersertifikasi. Nah, disinilah kemudian peran kita. Peran kita bisa melihat secara figuritas ya.
kita hanya bicara tentang apakah bibit ini dirawat dengan baik atau tidak. Kalau bibitnya tidak dirawat baik, maka kita bisa melihat berdasarkan jumlah daunnya. Jadi ada standar-standar yang dikeluarkan oleh produsen kecambah. Misalkan Sriwijaya dia akan mengatakan bahwa kalau bibit usianya 6 bulan, maka ada standar diameter batangnya sekian senti, jumlah daunnya ada beberapa jumlah daunnya, kemudian jumlah daun yang pecah. Jadi helaian daun itu nanti ada pecah, itu artinya sudah ada lidinya. Ada lidinya, pelepahnya sudah nampak perbedaan antara yang belum pecah daun dengan yang sudah pecah daun. Itulah beberapa yang kita perhatikan. Lalu kalau kita sudah dapatkan informasi seperti itu, barulah kemudian kita memutuskan apakah bibit itu layak untuk kita beli atau bibit itu tidak layak untuk kita beli. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ini tips tingkat ya, bagaimana kita bisa memilih bibit kelapa sawit yang berkualitas. Itu penting ya. Sangat sayang kalau kita ternyata bibit yang kita sudah beli mahal-mahal ternyata banyak bercampur antara bibit yang tersertifikasi dan yang tidak sertifikasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian sembari mengisi waktu di sore hari yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita. Dan kalau ada yang ingin bertanya silakan chat, bisa ya. Mumpung suasananya masih terang ya, masih terlihat ya. Ini di sini ada Bu Nori, ada Pak Fahmi juga ikut nonton, padahal Pak Fahmi bareng saya ini di sini ya. Terus kemudian ada Winnie, ada Bu Ika, ada Bu Leni, ada Bu Purwati di Lampung, Bu Aminatul, Bu Sari, mudah-mudahan yang sedikit bisa bermanfaat bagi Bapak sekalian. Saya tutup dengan semangat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, never give up. Sungguhnya NASA akan kita boomingkan di negeri Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.